Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak PKJ kelas 12 khususnya. Kali ini nanti akan membahas tentang konsep routing. Ya, jadi dengan pembahasan konsep routing ini harapan saya kalian bisa menyelesaikan tugas lab 2 yang kemarin saya bagikan. Ya. Jadi banyak sekali chatting yang masuk ke WA-nya Pak Tri yang menanyakan tentang masalah-masalah penyelesaian lab 2. Banyak sekali masalahnya, ada beberapa yang bisa saya bantu, bisa saya jawab kemudian clear, ada yang nggak bisa karena juga saya nggak paham apa yang ditanyakan, ya. Jadi sebenarnya ini materi kelas 2 yang saya ulang kembali supaya kalian terbiasa menggunakan aplikasi Chemistry atau KNS3, ya, karena nanti ke depan untuk AIJ sebagian besar akan menggunakan aplikasi Chemistry itu sebagai simulator jaringannya, ya. Maka mau nggak mau kalian harus terbiasa itu, ya. Jadi dari awal saya sudah melatih kalian untuk menggunakan aplikasi Chemistry. Oke, baik. Untuk pembahasan konsep routing, ini saya punya sebuah topologi, mungkin mirip dengan tugas lab 2, cuman ada 4 klien yang di sini, masing-masing router ada 2 klien, ya. Saya perbanyak networknya supaya kalian lebih paham. Baik, untuk membuat topologi di Chemistry, ya, di layar proyek itu, sebaiknya kalian menampilkan ini catatan-catatan tambahan, ya, di interface-nya, kemudian network-nya, ya. Semuanya kalian yang perlu kalian tuliskan, kalian tuliskan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu supaya kalian tidak salah melakukan konfigurasi. Contohnya misalnya ada kejadian seperti ini. Membuat konfigurasi link koneksi antara router 1 dan PC 1, ya. Networknya sudah benar, di PC juga IP-nya sudah benar, tetapi pada router 1 interface yang dipakai adalah ETH2. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak bisa tersambung, tidak bisa terkoneksi. Karena apa? Karena interface-nya harusnya Ether1, dia dikonfigurasi untuk link menuju PC1, jadi nggak bisa, ya. Nama-nama ini ETH1, ETH2, ETH3 ini saya ambilkan dari sistemnya router, bukan dari Chemistry-nya. Kalau Chemistry-nya kalian akan melihat nama interface-nya adalah Ethernet 0, Ethernet 1 dan seterusnya. Tapi kalau kalian cek di Mikrotik-nya sendiri, ya, interface print, maka akan muncul nama interface pertama adalah Ether1, ya, dan seterusnya. Nah, ini saya ambil dari CLI-nya, dari sistemnya Mikrotik, ya. Ini saya tambahkan sendiri, ya. Catatan-catatan seperti ini untuk membantu supaya kita tidak salah melakukan konfigurasi. Oke, konfigurasinya seperti ini, topologinya, maaf. Router 1 terhubung ke router 2, ya. Router 1 melalui Ether 3 terhubung ke router 2 melalui Ether 1. Ya, router 1 ke PC 1 melalui Ether 1. Ke PC 2 melalui Ether 2 dengan networknya. Jadi ini networknya, ya. Guys, penjelasannya sekarang. Kemudian routing ini buat apa? Ya. Kok harus pakai routing? Nah, sekarang kita pahami sekarang seperti ini. Antara router 1 ini sebagai contoh, router 1 dan PC 1, ya, ini terhubung langsung atau direct connection, ya, terhubung langsung. Jadi antara router 1 dan PC 1 ini terhubung langsung, pakai kabel bisa atau pakai wireless, ya, pakai network ini, ya. Kalau dua perangkat ini terkoneksi secara langsung, ya, kemudian IP address-nya berada dalam satu network, satu kelas, dan IP-nya berbeda, maka perangkat tersebut bisa terkoneksi. Apabila salah satu syaratnya misalnya
networknya tidak sama, misalnya di sini 192.168.11.1, yang di sini sekian-sekian 10.1, maka apa yang terjadi? Walaupun IP-nya berbeda, kelasnya sama, tapi networknya berbeda, yang di sini 11.0 networknya, yang di sini sekian-sekian 10.0. Perbedaan network tidak bisa terhubung secara langsung. Ya, jadi harus syarat 3 itu tadi harus terhubung. Selanjutnya, sekarang kita lihat antara PC 1 dan PC 2, atau antara PC 1 dan router 2 dan PC 3 serta PC 4, ini berada dalam network yang tidak sama. Nah, inilah kenapa routing ini harus kita buat, supaya PC 1 yang berada di network 192.168.10.0 ini bisa terhubung ke sini. Bisa terhubung ke sini, bisa terhubung ke sini. Ya. Jadi konsep mudahnya adalah routing ini dibutuhkan apabila kita akan menghubungkan perangkat jaringan, 2 atau lebih perangkat jaringan yang berbeda networknya. Bisa dipahami ya. Jadi apabila kita akan menghubungkan 2 atau lebih perangkat jaringan yang berbeda networknya, kita harus menggunakan yang namanya routing. Routing ini bisa routing statis, bisa routing dinamis, seperti pelajaran di kelas 11. Oke, kita lanjutkan supaya menghemat waktu. Nah, sekarang ini routing yang pertama. Sebenarnya, ketika kalian melakukan konfigurasi IP address di PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4, ini sebenarnya kalian sudah membuat routing, yaitu sudah menuliskan gateway-nya, biasanya seperti itu. Ya, misalnya di sini IP 192.168.10.2/24, kemudian diikuti di belakangnya dengan IP 192.168.10.1. Nah, IP 10.1 ini adalah gateway-nya PC 1 menuju ke network yang lain. Jadi apabila PC 1 ini mengirimkan data ke PC 2, ke router 2, ini akan melewati Ether 1 sebagai gateway-nya. Ya, di PC 2, PC 3, dan PC 4 juga sama seperti itu. Ya, nah sekarang di router 1. Router 1 ini terhubung ke network yang berbeda, itu melalui router 2, yaitu ke network 192.168.40.0 dan sekian-sekian 50.0/24. Jadi ada 2 network yang berbeda yang akan kita buatkan root-nya. Ya, kita lihat di sini networknya berbeda, ya, maka harus kita buat root-nya. Supaya apa? Supaya apabila ada paket data dari router 1 menuju ke sini, ini bisa diarahkan. Ya, misalnya ada PC 1 mau terkoneksi ke PC 3, maka dia harus melewati router 1 dulu, kemudian ke router 2, baru ke PC 3. Jadi dia harus menemukan root-nya atau menemukan jalurnya. Kalau dia nggak menemukan jalurnya, maka yang muncul adalah no route to host. Dia tidak bisa menemukan root-nya. Ya, ibaratnya paket dari kurir ini, dia nggak tahu root-nya. Ya, tahu destinasinya tapi rutenya nggak tahu, maka paket nggak akan nyampe. Oke, sekarang konfigurasi routingnya. Kita lihat. Konfigurasi routing pada R1. Yang pertama kita ambil ini dulu. Perintahnya adalah apiro add gateway. Gateway-nya adalah dari router 1 menuju ke sini. Gateway-nya adalah Ether 1-nya router 2. Ya, untuk menentukan gateway, kalian bisa menggunakan interface-nya sendiri atau menggunakan interface dari perangkat yang terdekat. Ya, yang terkoneksi langsung, yaitu Ether 1, alamatnya ini 30.2, yang di sini 30.1, nanti desainnya seperti itu. Ya, destination address-nya kemana? Alamat network-nya yang dituju mana? Ini. Ya. 192.168.40.0. Oke, di sini banyak sekali, ada beberapa kasus, dulu sudah pernah ngasih contoh. Prefix tidak ditulis. Ya. Kalau prefix-nya tidak ditulis, maka apa yang terjadi? Destination address-nya akan dibuat prefix /32 atau single IP. Single IP berarti tidak bisa dihubungi dari luar. Ya, maka root-nya juga tidak bisa
berjalan, maka ini harus disertakan entah itu prefix 12, 24, 20 dan seterusnya. Yang penting harus ada prefix. Tanpa prefix secara default akan dibuatkan prefix /32. Oke, route yang kedua adalah dari router 1 menuju ke network ini. Ya, kita buatkan route-nya IP route at gateway 192.168.30.2 ya, gateway-nya sama menuju ke destination address-nya ini ya, 50.0/24. Ini routing pada R1. Ya, sekarang kita lihat routing yang ada di router 2 sekarang. Ya, routing router 2 ini kalau kita koneksikan menuju ke PC1, PC2, maka harus kita buatkan 2 route karena ada 2 network di situ. Ya. Selama ada network yang berbeda dan itu mau kita pakai data akan kita kirimkan ke sana, maka kita harus membuatkan route. Ya. Dari router 2 ke network ini ya, 10.0. Konfigurasinya seperti apa nih? IP route at gateway 192.168.30.1, destination address-nya adalah ini. Prefix-nya jangan lupa. Ya. Kemudian dari router 2 menuju ke network ini. Ya, kita buatkan route-nya IP route at gateway. Ya. Gateway kuncinya adalah di gateway. Ya. Kalau di MikroTik kalian bisa membuat gateway-nya adalah interface-nya sendiri bisa. Atau ether 1 kalau di sini ya. Kemudian destination address-nya adalah ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke konfigurasinya ya. Sekarang di router 1. Ya, ini saya tadi sudah coba ping tes ya, coba ping ke ini router 1 ya. Oke, ke ping tes ke router 1, router 2. Ya. Alamatnya 30.2. Saya ping ke sini jalan ke TTL ya, ke reply. Kemudian ke ini ke PC1 sudah reply. Ya, ke PC2 juga sudah reply. Di router juga seperti itu. Coba kita ping ke PC3. Ping 192.168.40.2. Oke, jalan. Kita break. Kemudian ke 50.2 ke PC4. Ya. Jalan. Nah, uji koneksi ini adalah untuk memastikan bahwa koneksi ke perangkat yang terhubung langsung ini harus connect dulu. Jadi banyak kasus ditanyakan ke saya, Pak, ini misalnya dari router 1 ke PC3 kok nggak bisa, kenapa? Hasilnya timeout terus. Saya tanya, dari router 2 ke PC3 connect nggak? Di ping nggak bisa, berarti koneksi dari router 2 ke PC3 bermasalah. Ini harus dibetulkan. Kalau ini belum bisa connect, maka kita hubungi dari sini, nggak bisa, dari sini juga nggak bisa. Karena apa? Karena dari router 2 ke PC3 atau PC3 ke router 2 sudah tidak bisa terkoneksi. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang di PC1. Nah, di PC1 ini alamatnya ini sudah ada ya, gateway-nya. Nah, ini gateway. Sebenarnya kita sudah membuatkan routing di PC1 dengan men-setting gateway dengan alamat adalah alamatnya interface-nya ether 1. Demikian pula di PC2 sama. Ya, PC3 juga sama. Ya, dari PC2 gateway-nya adalah ini, PC3 gateway-nya ini dan seterusnya. Oke. Ayo kita lanjutkan. Ini dari PC routingnya belum saya buat, kita coba ping ke PC2 misalnya. Ping ke 192.168.20.2. Enter. Nah, ini bisa. Kenapa bisa? Karena sebenarnya secara default, begitu kita masukkan IP address ke sebuah interface di dalam routernya, router MikroTik, ini sudah dibuatkan root-nya. Kita lihat IP root print. Ya. Nah, kita lihat di sini. ADC, aktif, dynamic dan connected. Ya. Connect.
Nah, jadi kalau dari router menuju ke alamat ini sudah dibuatkan ini. Ya. Maka tanpa kita buatkan routingnya, MikroTik sudah membuatkan route-nya. Maka untuk interface yang terhubung secara langsung dalam satu network di salah satu interface-nya, maka sudah dibuatkan routingnya. Maka kita tidak perlu membuatkan route. Ya, tapi tadi sekarang kita coba di PC1 ini, kita coba ping ke PC3. Ya. Ping ke T40.2. Bisa nggak? Nah, ini hasilnya. Destination network unreachable. Jadi networknya dia nggak bisa menemukan. Maka sekarang kita coba buatkan routingnya di router 1. Ya, perintahnya tadi apa? IP route add gateway 192.168.30.2 yaitu ether satunya router 2. Oke. Gateway-nya itu destination address-nya ya, destination address-nya 192 yang menuju ke PC3 ya. 192.168.40 ya, titik 0/24. Enter. Oke, sekarang kita buatkan route-nya sekalian ya, koneksi menuju ke PC4 yaitu networknya 150.2. Buatkan route-nya sekalian. Gateway-nya tetap sama, yaitu tetap melewati ether satunya router 2. Alamatnya kita ganti. Sudah? Kita coba sekarang. Ping ke hasilnya timeout. Kenapa timeout? Karena dari PC2 ini belum bisa terkoneksi ke sini. Maka harus kita buatkan dua arah. Ya, sekarang kita buatkan sekalian di router 2. Di router 2 kita buatkan IP route add gateway dari router 2 ke network 10.0. Add gateway 192.168.10.0/24. Oh, nggak pakai /0. 10 gateway-nya, maaf 10, nah ini salah. Gateway-nya ini destination address-nya sekarang. Nah, destination address-nya adalah 192.168.10.0/24. Ingat, prefix-nya harus disertakan ya. Oke, kita buatkan lagi route-nya sekalian yang menuju ke interface ke network 20.0. Oke. Sekarang kita coba dari PC1 menuju ke PC3. Nah, sudah bisa connect. Nah, ini berhasil ya. Sekarang dari PC2, sekarang kita coba juga ping ke PC3 atau PC4. 50.2. Harusnya sudah. Oh, bentar. Nah, bisa. Oke, tadi baru proses. Oke. Dan seterusnya dari PC3 juga sekarang kita coba ping ke 192.168.30.2. Oke, jalan. Sekarang yang di PC4 sekarang. Ke PC2 ya. 168.20.2. Oke, sudah reply. Oke, sampai di sini berarti kalau dari PC ke PC ini sudah bisa terkoneksi ya, nanti bisa coba sendiri ya, PC1 ke PC2 ke PC3 PC4 dan seterusnya. Berarti routing kita sudah berhasil ya. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti tutorial seperti ini kok masih ada yang timeout, no root to host ya, berarti ada yang salah. Bukan yang salah aplikasinya, pasti ada konfigurasinya kalian yang belum benar. Oke, sampai di sini semoga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas lab 2.
dan kalian jadi terbiasa menggunakan aplikasi simulator chemistry. Oke, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Oke, untuk savingnya sekarang, untuk savingnya, ya, ini yang biasanya sering lupa. Kalau kita pakai save project as, ya, berarti sebenarnya kita sedang membuat duplikasi, ya, membuat duplikasi. Nah, ini kita sebenarnya ada duplikasi, nggak apa-apa, ini coba kita oke saja. Apa yang terjadi? Error while duplicating project. Project must be stopped. Nah, ini yang bisa sering terjadi. Kalian tidak bisa menyimpan ini kalau perangkatnya ini masih aktif semua. Berarti harus kita matikan dulu semuanya, baru bisa kita simpan. Oke, kita matikan dulu. Kita tunggu. Sampai semuanya off. Ya. Nah, ini perlu kita simpan. Coba kita simpan lagi. Save project as lab 1 atau lab 2 coba. Saya buat nama lab 3. Lab 3. Oke. Oke, sudah tersimpan. Ya, sudah bisa proses. Oke, sudah tersimpan. Baik, sampai di sini pembahasan routing. Ya, kita mengulangi materi kelas 11, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai review, refreshing kembali, karena kalian sudah libur terlalu lama, sehingga kita bisa belajar kembali, ya, merefresh memorinya kalian. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.